Tujuan umum komunikasi bisnis yang pertama yaitu memberi informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Sebagai contoh, seorang pemimpin suatu perusahaan membutuhkan beberapa pegawai baru yang akan ditempatkan sebagai staf administrasi di kantor-kantor cabang yang ada. Kedua yaitu membujuk atau persuasi. Tujuan kedua dalam komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Yang ketiga yaitu melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Fungsi dari surat bisnis yang pertama yaitu sebagai wakil atau duta bagi pengiriman surat. Surat bisnis berfungsi untuk membawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu sebagai alat untuk menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Misalnya seperti surat pemesanan produk, surat penagihan produk baru, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai alat bukti tertulis atau dokumen tertulis. Misalnya surat perjanjian jual beli, surat perintah kerja, surat kerjasama, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai alat untuk mengingat pada saat dibutuhkan. Surat-surat tersebut dapat dilihat dan dicek kembali untuk mengingat berbagai kegiatan yang telah dilakukan masa lalu atau sebelumnya. Misalnya surat bisnis yang diarsipkan. Yang kelima yaitu bukti sejarah atau historis. Misalnya surat izin pendirian usaha, surat kepailitan usaha, dan surat penggabungan usaha. Surat-surat bisnis tersebut menjadi catatan yang berharga sebagai bukti historis dalam dunia bisnis. Yang keenam sebagai pedoman kerja, seperti surat keputusan dan surat perintah. Surat tersebut berfungsi sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan suatu kegiatan bisnis. Yang ketujuh sebagai media promosi bagi pengiriman surat. 13 jenis surat bisnis. Yang pertama surat pemesanan, yaitu surat yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang atau organisasi untuk melakukan pemesanan barang atau jasa kepada pihak lain guna memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Dengan kata lain, surat pemesanan dapat dilakukan secara perseorangan maupun organisasi bisnis. Yang kedua, surat konfirmasi, yaitu surat yang berisi tentang penjelasan tertentu yang lebih berfungsi sebagai pemberitahuan, penegasan, atau meyakinkan atas sesuatu. Misalnya surat konfirmasi yang berkaitan dengan pemesanan barang, pengiriman barang, penawaran harga khusus atau mengubah suatu prosedur dan kebijakan. Ketiga, surat pengaduan, yaitu surat yang berisi pengaduan pelanggan kepada pihak lain atau manajemen perusahaan dengan cara-cara yang baik, karena pelanggan merasa dirugikan atau dikecewakan, agar segera memperoleh solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Pelanggan kadangkala menjadi korban dari sikap dan perilaku perusahaan yang tidak lagi menempatkan pelanggan sebagai mitra bisnis yang baik dan saling menguntungkan. Sikap ini yang akhirnya menimbulkan kekecewaan, dan surat ini dapat dikirimkan langsung melalui pos, fax email, atau email. 4. Surat permintaan informasi. Surat yang dikirimkan oleh seseorang, kelompok, atau lembaga untuk meminta berbagai informasi penting kepada pihak lain, baik perseorangan maupun lembaga. Sebagai contoh, permintaan informasi tentang aneka produk baru,
jasa pendidikan dan pelatihan atau diklat, berbagai bidang keahlian jasa perbaikan dan pemeliharaan aneka jenis mesin dan elektronik, jasa perantara penjualan, properti, dan sebagainya. Yang kelima, surat ucapan selamat, yaitu surat yang dikirimkan oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberian ucapan selamat atas keberhasilan seseorang, kelompok, maupun lembaga dalam melakukan sesuatu kegiatan atau pekerjaan. Misalnya, pemberian ucapan selamat kepada seseorang yang telah berhasil menemukan teknologi baru, ucapan selamat atas peluncuran produk baru, dan lainnya. 6. Surat pemberitahuan, yaitu surat yang dibuat oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga atau institusi yang berisi pemberitahuan kepada pihak lain, baik oleh perseorangan, kelompok, maupun lembaga. Misalnya perihal pindah alamat kantor, perubahan nomor telepon, perubahan logo perusahaan, pergantian pimpinan, perubahan harga, pembukaan kantor baru, dan lain sebagainya. Yang ketujuh yaitu surat penagihan, yaitu penagihan dalam dunia bisnis. Ini terjadi ketika seseorang atau organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban atau hutangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, surat penagihan adalah surat yang digunakan untuk menagih hutang pihak lain yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan. Surat penagihan ditulis dengan bahasa yang sederhana dan tidak berbelit-belit, serta memilih kata yang familiar untuk diikuti, bahasa yang sopan atau tidak emosional. Kedelapan, surat peringatan, yaitu surat yang ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada pihak lain, baik seseorang maupun organisasi, yang berisi peringatan atas sesuatu hal. Misalnya surat peringatan kepada debitur untuk segera melunasi hutangnya, atau surat peringatan untuk pelanggan agar tidak tertipu dengan produk tiruan atau bajakan. Kesembilan, surat perintah kerja. Surat perintah kerja atau SPK yaitu surat yang ditulis oleh pimpinan suatu perusahaan kepada pihak lain yang berisi perintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang telah disepakati. 10. Surat pengumuman. Surat ini digunakan oleh seseorang atau organisasi untuk mengumumkan sesuatu kepada pihak lain, baik seorang maupun organisasi, yang dilakukan dengan cara-cara tertentu seperti pengumuman dipasang di papan pengumuman atau media massa. 11. Surat undangan RUPS, salah satu forum tertinggi dalam suatu organisasi bisnis yang sangat strategis bagi pengambilan keputusan strategis seperti keputusan yang berkaitan dengan bagaimana pengembangan bisnis ke depan dan bagaimana menentukan para manajer puncak yang benar-benar profesional di bidangnya. 12. Surat kuasa, suatu surat pelimpahan kekuasaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak pertama, orang yang memberikan kuasa kepada pihak lain, sebagai orang yang menerima kuasa untuk melakukan dan bertindak sesuatu atas nama pemberi kuasa. Surat kuasa ini berisi antara lain nama, tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, pekerjaan dan jabatan, tanda tangan, masalah yang dikuasakan, tanggal pembuatan, dan masa berlaku surat kuasa tersebut. 13. Surat perjanjian, yaitu surat yang berisi suatu perjanjian yang dilakukan antara pihak yang satu dengan pihak lain tentang suatu hal. Yang digunakan untuk membuat suatu surat perjanjian adalah surat bersegel yang dilengkapi dengan nilai materai tertentu. Misalnya materai 6.000. Melalui surat ini, kedua belah pihak yang terkait harus menyepakati apa saja yang ada di dalamnya. Tiga tahapan penting dalam bernegosiasi. Yang pertama yaitu tahap perencanaan.
Tahap perencanaan ini dibagi menjadi 3, yaitu sasaran negosiasi, strategi negosiasi, dan proses negosiasi. Yang pertama, sasaran negosiasi ini sangatlah penting sebagai arahan atau petunjuk bernegosiasi. Ada 2 jenis sasaran, yaitu sasaran ideal dan sasaran dasar. Yang kedua yaitu strategi negosiasi. Strategi negosiasi merupakan cara atau teknik untuk mencapai tujuan bernegosiasi. Ada beberapa strategi bernegosiasi, yaitu strategi kooperatif, strategi kompetitif, dan strategi analitis. Strategi kooperatif ini sasarannya mencapai kesepakatan kedua belah pihak. Yang pertama, memakai semboyan win-win solution. Yang kedua, mempercayai pihak lawan. Yang ketiga, melakukan kompromi jika diperlukan dan timbal balik. Yang keempat, menciptakan landasan dan kepentingan bersama. Pada strategi kompetitif, yaitu sasaran strategi ini adalah mengalahkan lawan, tidak mempercayai lawan dan siap bertarung menurut sebuah konsesi, menegaskan posisi dan melancarkan tekanan, lalu tidak memberikan apa-apa dan menghabiskan semuanya. Pada strategi analitis, yang pertama mempunyai filosofi pada seorang negosiator adalah pemecah masalah, bukan seorang petarung. Strategi negosiasi, proses negosiasi, sasaran negosiasi. Yang kedua, memandang negosiasi sebagai bentuk latihan dalam memecahkan masalah dan bukannya sebagai permainan. Yang ketiga, berusaha kreatif dan bersama-sama mencari alternatif solusinya. Yang keempat, menggunakan kriteria yang objektif dalam mengambil keputusan. Yang kelima, membuat alasan yang rasional dan bukan atas dasar perasaan. Yang selanjutnya adalah proses negosiasi. Proses negosiasi ini merupakan suatu proses tawar-menawar yang diharapkan mampu menghasilkan suatu kesepakatan di kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Tahapan selanjutnya yaitu tahap implementasi. Tahapan ini merupakan tahapan penerapan atau tindakan yang diperlukan agar mencapai sukses dalam bernegosiasi. Oleh karenanya, tahapan ini bukan lagi sebagai wacana pemikiran atau ide lagi. Implementasi memiliki beberapa komponen penting, antara lain taktik cara Anda, taktik bekerja sama, taktik tidak bertindak apa-apa, dan taktik melangkah ke tujuan lain. Yang selanjutnya, tahap peninjauan negosiasi. Ada beberapa alasan penting mengapa tahap peninjauan negosiasi perlu dilakukan, antara lain untuk memeriksa apakah Anda sudah mencapai tujuan Anda. Lalu jika tidak, maka hal itu dapat menjadi pelajaran sekaligus pengalaman yang sangat berharga bagi seorang negosiator. Lalu jika iya, maka pastikan apa yang sudah Anda lakukan dengan baik dan bangunlah kesuksesan Anda. Oh iya, jangan lupa untuk like video ini ya. Terima kasih.